Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati Via Dolorosa dari SLB Bakti Putra Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya percaya bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, dan kondisi yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita sebagai pendidik belum mampu memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Dalam pembelajaran, kita belum memberikan pelayanan yang tepat bagi peserta didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik atau pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebagai seorang pendidik, saya harus memberikan pembelajaran yang berpusat terhadap peserta didik. Pendidik harus mampu memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik, kemampuan, kondisi, minat, dan bakatnya. Dalam proses pembelajaran, memberikan pelayanan dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan peserta didik tanpa meninggalkan konteks sosial kultural yang ada pada lingkungan peserta didik itu sendiri. Saya harus mampu menuntun dan mengarahkan peserta didik supaya menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Dalam pembelajaran di sekolah, saya harus memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani dengan tulus hati, memberikan teladan yang baik, memberikan dan membangun semangat, serta memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran harus berpusat terhadap peserta didik. Artinya bahwa dalam pembelajaran, seorang pendidik harus mampu mengetahui karakteristik, kemampuan, dan kondisi peserta didik. Pendidik memberikan pelayanan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Berikut ini adalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, saya menggunakan media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kemampuan karakteristik peserta didik itu sendiri. Terutama bagi siswa saya yang mengalami berkebutuhan khusus. Mereka perlu menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Saya menggunakan media benda nyata untuk memberikan penjelasan kepada siswa saya. Ini apa? Oke. Ini apa? Ya. Ini apa? Bagus. Ya.
Dalam pembelajaran di sekolah, juga perlu adanya pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi itu pikiran, kehendak atau kemauan, sedangkan pekerti itu tenaga. Di sekolah, saya menerapkan budaya berinteraksi dengan semboyan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 5S itu kita terapkan untuk semua warga sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua wali murid. Dan tidak hanya itu saja, dengan orang lain yang berada di lingkungan sekolah pun kita harus membudayakan dengan cara berinteraksi dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, berikut ini adalah penerapan budaya berinteraksi di sekolah SLB Bakti Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Untuk menciptakan budaya berinteraksi dengan semboyan 5S, kita perlu bekerja sama dengan semua warga sekolah. Kita lakukan sosialisasi, baik itu ketika rapat sekolah, apel pagi dengan peserta didik, dan pembelajaran di sekolah. Pembiasaan 5S dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah, saya juga mengajak peserta didik untuk bermain permainan tradisional, supaya peserta didik mengenal dan melestarikan permainan tradisional. Karena bermain merupakan salah satu kodrat anak. Sehingga dalam pembelajaran kita dapat memberikan permainan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Dengan berhamba atau berpihak terhadap peserta didik akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan teladan, memberikan semangat, dan mendorong terhadap peserta didik supaya berkarakter, bijaksana, bahagia, dan selamat. Demikianlah penjelasan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam guru penggerak, mari kita bergerak untuk melayani peserta didik dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.